jatuh. Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Dengan cintamu Ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, kekuatanku. harapanku, Yesus Tuhan. Ku bersyukur untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Menyembahmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku.
kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku sesuai
terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami buat Engkau Tuhan. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau mengubah hidup kami Tuhan. Ubah orang lama sendiri, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saat ini kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap kami datang dengan penuh kerinduan. Mari ubahkan setiap kami. Pulihkan hati kami Tuhan. Mari saudara bebaskan rohmu, mari sembah Dia. Mari nikmati hadirat Tuhan.
hati kami. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan Tuhan pulihkan kami. Tuhan upahkan hidup kami. Syakarala moralana sane. Mari bersama angkat tanganmu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Kau barui hati kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Sesuatu terjadi saat datang di hadiratnya. Mari singarakan pujian ini. Sujud di hadiratnya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ya saat ini mari pulihkan kami. Mari ubahkan hati kami Tuhan. Barui setiap kami dengan Roh-Mu. Oh Yesus. Sesuatu terjadi saat datang di hadiratnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi Tuhan. Come on worship Him. Dalam hadirat-Mu Tuhan, orang lama sih. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Orang lambu, orang lama sih, orang lambu, orang lambu. Haleluya, 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 haleluya. Orang lambu, yang nama sih. Orang lambu, yang nama sih. Orang lambu, yang lama. Mari bangkitkan Roh-Mu, sembah Dia. Yang lama, yang lama, orang lama sih. Orang lambu, santai. Orang lama sih. Syakara lambu. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Ura lambu, ura lama shin, ura lama shin. Hallelujah, hallelujah. Oh Lord, we worship You God. Oh, we worship You Jesus. Oh, we worship You Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
mujizat-Mu, curahkan pemulihan-Mu Tuhan. Syakara lamora lamoya 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 lamoya. Mari bebaskan Ramu Samaria. Come on. Lamoya 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 lamoya. Ira lamora lamase. Ira lamora lamasante. Ura lamasi. Oh Lord God. Oh Lord Jesus. Oh we worship you. Oh we worship you God. Ora lamboya namora lambase. Oh Jesus. Oh we worship you God. Oh we worship you Lord. Oh we worship you. Oh we worship you. How great is our God. Come and sing with me. How great. You are great, Lord Jesus. You are great, Lord. Oh, we see how great, You are great. You are great. how great Oh, is our God. come on, everybody say how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Oh, how great is our God. Oh, Jesus, be with me. How great is our God. And oh, we'll see how great is our God. You lebih lagi katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, oh, how great is our God. Oh, Jesus, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And so we'll see how great is our God. And so we'll see how great, and so we'll see how great, and so we'll see, come on, how great is our God. Sebab Engkau Allah yang besar dan Allah yang dahsyat ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji-muji-Mu lebih lagi. Haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Woo. Mari sama-sama menari buat Tuhan, saudara. Haleluya. Woo. Say
memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku naikkan, come on. Ku naikkan pujian bagi-Nya dengan hati yang bersyukur. ku rasakan Kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik, Haleluya, yes Lord. setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya Lagi yuk. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah. dulu sekarang dan selamanya. Yes, Jesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Say. kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya, mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah
Terima kasih buat hal-hal yang boleh kami lalui dalam hidup kami. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan beri. Saat ini, biar setiap kami datang, kami buka hati lebih lagi. Dan kami mau nyatakan, Tuhan itu cukup bagi kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, hari satu hal, biar setiap kami berkata, Tuhan itu cukup buat kami. Sebab Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Sebab Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kami. Sebab Tuhanlah yang menjadi sukacita kami. Christ is in die for me. Christ is in die for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you, oh Lord. Everything I need, Christ is enough for me. Christ Lord, I is love you. enough for me. Lord, I love you, Jesus, oh Lord. Everything I need is in you. Everything I need. Everybody say, come on. Christ is enough for me. Christ is Oh, Jesus. enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, World behind me. no turning back, no turning back. The cross before me, World behind me. No turning back. No turning. I have decided, I have decided, Follow Jesus. no turning back, no turning No back. turning back. Oh, I have Decided to follow Jesus. no turning back, no turning back. The cross, come on. The cross before me, The world behind me. No turning back. Koralabashakaralamu. Turning back. The cross before
sing. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Saat ini kami buka hati lebih lagi Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me, Lord Jesus. Ya Tuhan, yang kami perlukan dalam hidup kami. We need you more, God. We need you more than anything, Lord Jesus. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, Lord. Oh, we worship you, God. Oh, we worship you, Lord Jesus. Mari Bapak Ibu Saudara, mari bebaskan rohmu, mari sembah Tuhan. Buka hatimu lebih lagi dan alami Tuhan saat ini. Christ is enough for me, Lord. Christ is enough for me, Jesus. Ora lamo se, ora lamo, yara lamo. Shakara lamo, ora lamo, shandara lamo, yara lamo, namaste. Hiera lamo, ora lamo, Jesus. Shakara lamo, ora lamo, se, ora lamo, si. Hiera lamo, ora lamo, shandara lamo. Hallelujah, 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 Jesus. Hiera lamo, ora lamo, shandara lamo, se. Ora lamo, ya lamo, se. Hiera lamo, ora lamo, se. Hiera lamo, ya lamo, shakara lamo, ora lamo, se. Hiera lamo, shakara lamo, ora lamo. Hiera lamo, hiera lamo. Shikira la bara Oh, la we bara la worship you, bara. Lord. We worship you, Shikira la bara la Lord. bara We la worship bara. you. Ya rama ya rama ya. Oh, we Shikira la bara worship you, la Lord bara. Shandara Jesus. la bo. Ya rama Hiera ya rama lama, ya. shakara lamo. Hiera lama, si. Shakara lamo. Mari mengalir Tuhan. Shikira la Roh bara la bara. Kudus mengalir penuhi kami. Shikira la bara ya rama ya rama ya. Shandara la bara. Hiera lamo, Oh ya yang rama ya rama ya. Shandara la bara. Hiera lamo, ora lamo yang namasi. Shikira la bara la bara. Oh, Jesus. Oh ya rama ya. Shandara la bara. Ya rama bara la bara. Shakara lamo yang namasi. Ya rama ya rama ya rama ya rama ya rama. Hiera lamo, ora lamo santi. Shikira la bara ya rama ya rama. Oh, Lord. Mari katakan kepada Tuhan, Christ is Enough for me. Christ is enough for me.
menjadi kerinduan kami, ini menjadi doa kami Tuhan. Untuk setiap kami menaikkan pujian ini, bukan hanya sekedar dari mulut kami berkata Christ is enough, tapi ini dari hati kami, kerinduan kami lebih dalam dan kami katakan Christ is enough for me. Hanya Tuhan yang kami perlukan dalam hidup kami, dan Tuhan cukup bagi kami. Thank you Jesus, we thank you Lord God. Saat ini Tuhan mari berbicara lebih lagi Tuhan melalui hamba-Mu, melalui firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu Tuhan buat umat-Mu. Tuhan kami percaya firman-Mu yang mengubahkan hati kami, firman-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Thank you Jesus, we thank you Lord. Dan kami berkata we want more God in your presence. Kami mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. We are on Shalom. Shalom. It is good to be with you now today. Sungguh senang bisa bersama dengan saudara untuk hari ini. Amen. Okay. We are speaking to you in GBI, Tanjung Duren. Tanjung Durian. Sorry, I'm sorry. Sometimes, I get mixed up with places. So we bring you greetings, GBI Tanjung Durian. Ya, saya minta maaf kadang-kadang saya menyebut nama tepat suka rada-rada sulit ya. Jadi sungguh senang bisa bersama dengan saudara di GBI Tanjung Duren. And we thank you, Pastor Agus, for having you with us. Ya, kami juga ingin berterima kasih kepada Pak Pendeta Agus ya, sehingga kami bisa bersama dengan saudara. It's a long time since we met. Ya, sudah cukup lama ya untuk kami tidak berjumpa. But nevertheless, God has given us this time to hear the word of God. Namun demikian Tuhan memberikan kita waktu hari ini untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. I know you are meeting together for praise worship and a time to be at the presence of God. Ya, saya tahu saudara memiliki waktu untuk bertemu di dalam ibadah PPW ya, praise and worship. Amen. And as when you praise and worship God, it is Selagi time, saudara memuji dan menyembah Tuhan, it's a time that God meets us. itu adalah waktu di mana Tuhan bertemu dengan kita. Because the Bible says God dwells in the midst of the praises of His people. Karena Alkitab katakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah pujian umatnya. And when we come into His presence, then there's something that He will teach us to. Dan ketika kita datang di dalam hadiratnya, ada sesuatu yang diberikan kepada kita. He teaches us to look up to Him. Dia mengajarkan kita untuk memandang kepada Dia. You see, when we worship, we release our heart to the Lord. Ketika kita menyembah, kita melepaskan hati kita You kepada cannot Dia. worship Him without praising first. Kita tidak bisa menyembah Dia sebelum kita memuji terlebih dahulu. Why do you praise Him? Kenapa kita memuji Dia? We praise Him for all His goodness to us. Kita memuji Dia untuk semua kebaikan Dia untuk kita. Every day He has been so faithful to us. Setiap hari Dia begitu setia kepada kita. He meets all our needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Dia memenuhi semua kebutuhan kita menurut kemuliaan dan kekayaannya di dalam Yesus And Kristus. He has been so faithful in that sense, Yeah. taking care of our life. Dan Dia begitu setianya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amen. And meeting all our needs. Dan memenuhi semua kebutuhan. We give Him praise. Dan kita memberikan pujian. And then when after giving thanks, then we will give Him worship. Dan ketika kita sudah memberikan ucapan syukur dan pujian, kita menyembah. When you worship, you just worship Him for who He is. Dan ketika kita menyembah Dia, kita menyembah Dia sebagaimana Dia adanya. Amen. That is how we live. But during this Begitu time, caranya kita hidup. what does God want in us? Di saat-saat seperti ini, apa yang Tuhan inginkan dari kita? I want to take you to Colossians chapter 3, verses 1 to 4. Saya ingin membawa saudara lihat di dalam surat Kolose 3, Verses 1 to 4. ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Surat Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4 firman Tuhan katakan,
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Now, this scripture is a very interesting part. Ayat firman Tuhan ini sangat menarik. Now, first thing it says that we have been raised with Christ. Nah, pertama dikatakan bahwa kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. We are raised in Christ. Kita dibangkitkan dengan Kristus. But if you read the first part, it said, if you, how do you read verse 3, please? Can you read for me for verse 1? Yaitu kalau saudara baca, yaitu dari awal ayat yang pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. The word he uses here is kalau. Nah, kata yang digunakan di sini dikatakan kalau. If you have been raised with Christ Jesus. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. So the subsequent verses will not be part of your life if that kalau is qualified. Jadi bagian daripada kehidupanmu itu urutannya tidak akan datang kalau bagian kalau ini belum lagi digenapi. So you need to ask this question. Jadi saudara perlu bertanya pertanyaan ini. Have you been raised with Christ? Apakah saudara sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? So if you are raised with Christ Jesus, kalau saudara sudah dibangkitkan dengan Yesus Kristus, then you must have died with Christ Jesus. Maka artinya kan saudara sudah mati bersama dengan Yesus Kristus. If you have not died with Christ Jesus, you cannot be raised. Kalau saudara belum lagi mati bersama dengan Yesus Kristus, tidak mungkin saudara bisa dibangkitkan dengan Yesus Kristus. People become Christian, but they become carnal Christians. Jadi banyak orang Kristen menjadi orang Kristen, tetapi mereka menjadi orang Kristen duniawi atau kedagingan. I would like you to pause and pray with me now. Yaitu saya ingin kita hening sejenak dan kita akan berdoa sebentar. Father, as we come before your throne of grace, Bapa, sebagaimana kami datang ke tatah kudus-Mu dan penuh dengan kasih karunia, let the blood of Jesus cleanse our spirit, soul, and body. Biarkan dari Yesus Kristus yang menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kami. We invite your Holy Spirit, Kami mengundang Allah Roh Kudus, fill our hearts and our mind, memenuhi hati dan pikiran kami, speak to us, bicaralah pada kami, that we may understand what it means to be raised with Christ. supaya kami boleh mengerti apa yang dimaksud dengan dibangkitkan bersama dengan Kristus, Reign with Christ, dan juga memerintah bersama dengan Kristus, restored in Christ. dan dipulihkan di dalam Kristus. Help us this afternoon, Tolonglah kami Tuhan untuk malam hari ini, that you will speak to us. bahwa Engkau yang akan berbicara kepada kami. Commit ourselves into your hands, Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan in kasih-Mu, Jesus' name. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Thanksgiving Kristus. we pray. Dengan ucapan syukur kami telah berdoa. Amen. Amin. Now, Paul writes and says, if you have been raised with Christ Jesus. Rasul Paulus menulis dan mengatakan, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Now, when were you raised with Christ Jesus then? Jadi kapan kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus? In Romans chapter 6 verse 4 and 5, Di dalam yaitu surat Roma 6 ayat yang keempat dan sampai dengan ayatnya yang kelima. Romans Surat- chapter 6 verse 4 and 5. Surat Roma 6 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Amen. Sebab jika Go on. ayat yang kelima dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amen. So Paul is saying here, when Jadi Rasul Paulus katakan di were sini, you crucified? ketika engkau When? disalibkan, kapan kamu disalibkan? Now, most people take baptism service is simple as that, yeah? Nah, kebanyakan orang menganggap baptisan itu adalah hal yang sederhana aja. They say, oh, saya sudah dibaptis. Very easy. Sangat gampang. But they didn't know baptism is a death service. Tetapi mereka tidak tahu bahwa baptisan itu sebenarnya adalah upacara kematian. Baptism is a service where a group of people in the world who see their own death. Baptisan itu adalah salah satu yaitu kelompok orang yang melihat yaitu acara kematian dia sendiri. Amen. They see themselves die themselves Kenapa? Karena dia melihat diri dia mati sendiri and then raised
from the dead. lalu bangkit dari kematiannya. So a group of people in the world who sees their death and resurrection are the Christians. Kelompok orang di dalam dunia ini yang melihat kematiannya dan kebangkitannya adalah orang Kristen. Amen. So here he says that you Jadi have di sini actually, dikatakan, you have been dead, you have been buried with Christ Jesus in baptism. dikatakan yaitu kamu telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematian. Now, what does that mean now? Apa yang dimaksud? It means that you have crucified to the world, or you have died to the world. Artinya saudara sudah disalibkan yaitu untuk dunia, saudara mati yaitu untuk dunia. So many people when they read this Colossians chapter 3, they say, look at the things that is above. Jadi banyak orang ketika membaca yaitu surat Kolose 3 yaitu ayat yang pertama ini katakan, lihat perkara yang ada di atas. They think that ke atas means to be raised up in life, or to become successful in life, to become more rich in life, to become more powerful in life. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa perkara yang di atas itu berbicara tentang kesuksesan, tingkatan kehidupan yang lagi makin meningkat, yaitu sukses di dalam kehidupan. God has lifted me up. Oh, Tuhan sudah mengangkat kehidupan saya. That's not right. That's not right thinking. Itu bukan pemikiran yang benar. Because many people, when they accept Christ Jesus, they think they become successful, they become what they call lifted up. It's not wrong, but that's not the motive. Banyak orang yang ingin menjadi orang Kristen yaitu dengan motivasi, oh saya menginginkan kehidupan yang diangkat, kehidupan yang sukses atau berhasil. Itu juga tidak salah juga, tetapi itu bukan menjadi motivasi utama kita. Amen. So that is why you need, first of all, to know you're dead to the systems of the world. Oleh karena itu yang pertama-tama saudara harus tahu bahwa saudara sudah mati untuk sistem dunia. Because if you are not dead to the system of the world, you cannot lift up your eyes to see the things that are above. Karena kalau saudara belum lagi mati untuk sistem dunia, saudara nggak bisa melayangkan mata saudara untuk memandang apa yang menjadi perkara yang ada di atas. That's why Paul has said here, Oleh karena itu Rasul Paulus katakan di sini, if you have been crucified with Christ, kalau or kamu buried sudah with dibangkitkan, kalau kamu sudah dikubur, amen, yaitu with Christ. dengan Kristus. So today, you and I who are buried or be baptized in Christ Jesus, Jadi saudara dan saya sekarang yang sudah dibaptis di dalam Yesus Kristus, that means artinya you and I must remember. saudara dan saya harus ingat. You and I must remember Saudara dan saya harus ingat that we are dead to the systems of the world. bahwa kita ini sudah mati untuk sistem dunia. We are completely dead. Kita ini sepenuhnya mati. So though we live in the world, we don't live by the system of the world. Jadi walaupun kita hidup di dalam dunia, kita tidak hidup menurut sistem daripada dunia. But we live by the living word of God. Tetapi kita hidup oleh firman Allah yang hidup. Or in other words, in the commandments of God or the law of God. Atau dengan kata lain, oleh hukum-hukum atau perintah Tuhan. Amen. So that's why he says here, Oleh karena itu dikatakan di sini, in Colossians chapter 2 verses 12 and 13, di dalam yaitu surat Kolose 2 ayatnya yang ke 12 sampai dengan 13. Surat Kolose 2 ayat 12 dan 13 katakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan di dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Amen. Kamu, so go ahead, sorry. Ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amen. Now, he is emphasizing you have been crucified. You're dead. You're no more yourself. Jadi Rasul Paulus di sini menekankan, kamu sudah mati, kamu nggak lagi hidup. Now, dead to what? Mati untuk apa? Dead to the flesh. Mati untuk kedagingan. Dead to the desire of the world. Mati untuk keinginan dunia. So when you're dead to these two, you are buried with Christ. Artinya kalau saudara sudah mati akan dua hal ini, saudara dikuburkan bersama dengan Kristus. Now, when you rise up, sekarang ketika engkau bangkit, what are you rising up now? saudara bangkit akan dari mana? You are rising up to see that Christ sits on the right hand of the Father. Saudara bangkit untuk melihat bahwa Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Which means to say, Artinya dikatakan,
you are to inherit what God has for you from the throne of grace. Kamu bisa mewarisi apa yang Tuhan peruntukkan bagimu dari tata kudusnya. And in Philippians chapter 3 verse 14 he says, Di dalam surat Filipi 3 ayatnya yang ke-14 firman Tuhan maybe you katakan, read Ephesians 2 4 first saya akan bacakan dulu dari surat Efesus 2 and verse 6. ayatnya yang ke-6. Surat Says- Efesus 2 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amen. We are lifted up to sit with Christ Jesus in the heavenly. Kita ini diangkat untuk bisa duduk bersama-sama dengan Dia di surga. Can you read that again, please? Ayatnya yang ke-6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amen. So when you are raised up, you're not raised up just ordinary people. Jadi pada waktu saudara dibangkitkan, saudara bukan bangkit sebagai orang yang You biasa-biasa are saja. raised up to sit along with Him in the heavenlies. Jadi saudara dibangkitkan untuk duduk bersama-sama dengan Dia di surga. Amen. Meaning, Artinya, heaven and earth belongs to me, Jesus said. Yesus katakan langit dan bumi adalah milikku. Amen. All power in heaven and on earth belongs to me. Semua kuasa yang ada di surga maupun di bumi adalah Now, milikku. when you live in Christ Jesus now, Pada waktu saudara hidup di dalam Yesus you Kristus, have the authority over all these principalities. saudara akan memiliki otoritas atas semua penguasa di udara. And don't forget, Dan jangan lupa, success will follow you behind. sukses yang akan mengikuti di belakang. Not you look for success, Jadi bukan kita yang terus mengejar atau mencari suksesan, success look for you tetapi sukses yang mencari-cari kamu. because you sit in the heavenlies with the Father Karena kamu duduk yaitu di tatah kerajaan surga bersama dengan Bapa. and you walk with the heavenly God. Dan saudara berjalan dengan Allah surgawi. Now, in Philippians chapter 3 verse 14 he says, Di dalam surat Filipi 3 ayatnya yang ke-14 dikatakan, surat Filipi 3 ayat yang ke-14 katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Amen. Can you repeat that please? Saya akan bacakan kembali Filipi 3 ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. So now once you're raised up, what do you do now? Sekarang begitu saudara dibangkitkan, apa yang kamu You're lakukan? running a race to get what the prize in the heavenly call. Jadi kamu berlari-lari yaitu di dalam pertandingan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawimu. Now, maybe you might say during this pandemic, how to lari-lari, everything seems to be crumbling down. Mungkin masa-masa pandemik ini saudara berpikir bagaimana mau berlari-lari ya. Ya, semua-muanya sepertinya udah kayaknya udah menghimpit, udah hancur. Amen. To survive aja susah. Mau bertahan aja sudah susah. Now, this is a time to test your faith. Ini adalah waktu untuk menguji imanmu. Amen. The people of God had to test the faith of the people of Israel. Umat Tuhan, Allah pun juga harus menguji iman daripada bangsa Israel. God had to tell them that these things God will allow that the testing will come upon you. Bahwa Allah harus katakan pada mereka bahwa hal ini harus terjadi karena ujian harus datang kepadamu. Whether you will stay on to the track that God has called you for. Apakah saudara mau tetap berada di dalam jalur panggilan yang Tuhan sudah peruntukkan bagimu? And remember, God has promised us, Dan ingat, Tuhan sudah berjanji kepada kita I will neither leave you nor forsake you. bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan dan mengabaikanmu. I will never leave you destitute. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sebatang kara. Nothing in this world can overcome you. Bahkan tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkanmu. So people who lift up their head now to the heavenlies will be assured at this, even during this pandemic season. Jadi orang yang selalu memandang perkara yang ada di atas di surgawi itu, jadi akan terus mendapatkan janji ini walaupun hidup di masa-masa pandemik sekarang ini. Now, in verse 2 he says, Di ayatnya yang kedua dikatakan, Colossians chapter 3 verse 2, kembali kita lihat surat Kolose 3 ayatnya yang kedua firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. hallelujah. Look up to the things that is above. Pikirkan atau bukan pikirkan ya, tapi pandang hal-hal yang berada di atas. Amen. So people of God,
Jadi umat Tuhan, what is the things that are above? apa sih hal-hal yang ada di atas? Jesus had to say this in Matthew 6 verses 19 to 21. Bahkan Yesus harus menunjukkan ini di dalam Injil Matius, yaitu 6 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21. Matthew 6, 19 to 21. Di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-19 sampai dengan 21 firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hallelujah. So how do you know you have been raised with Christ Jesus? Jadi bagaimana saudara bisa tahu kalau saudara sudah dibangkitkan bersama Your dengan Yesus heart is Kristus? the witness. Hatimu yang jadi saksinya. What is that? Apa itu? Because Jesus said, where your treasure is, that's where your heart is. Karena Yesus sendiri katakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. So if your heart is only thinking about making money, making successful on this earth, perhaps you have not died yet with Christ Jesus. Kalau hati saudara hanya memikirkan bagaimana mau cari duit, bagaimana mendapat kesuksesan di dunia, bagaimana mendapatkan kesuksesan dunia, jangan-jangan yaitu hati saudara belum lagi bersama dengan Kristus. I mean, you have not been buried with Christ. Saudara bahkan belum lagi dikuburkan bersama dengan Kristus. Maybe you're half dead, yeah? Saudara jangan-jangan cuma setengah mati nih. Went in and then came out alive. Jadi begitu masuk aja itu langsung hidup. Amen. And life in what life? The flesh. Hidup di dalam hidup apa? Hidup masih di dalam kedagingan. So there's still conflict inside you. Sehingga terjadi konflik di dalam kehidupanmu. And Jesus had to say, Yesus harus katakan, if you look for the things of this world, kalau kamu hanya mencari hal-hal yang ada di dalam dunia it ini, will rot. Itu akan akan berkarat. Amen. Will waste away your life. Bahkan akan membuat hidup saudara jadi sia-sia. In Proverbs chapter 23 verse 4 and 5, Di dalam yaitu Amsal 23 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima katakan, he says, Amsal 23 ayat 4 dan ayatnya yang kelima firman Tuhan katakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. hallelujah. Amen. So there are two kinds of Raja Wali in the church. Jadi di dalam gereja ada dua jenis Raja Wali. Did you know that? Saudara tahu nggak? Oh, I only know one Raja Wali. Bagaimana saudara tahu salah satu Raja Wali? No, I only know one Raja Wali. Oh, saya hanya tahu satu Raja Wali. But there are two kinds of Raja Wali. Tetapi ada dua jenis Raja Wali. One Raja Wali is the one Raja who Wali yang satu is chasing after money. yang adalah terus Raja Wali seperti mengejar-ngejar uang. Because in Genjar, it fly away like Raja Wali. Oleh karena Raja Wali ini terus mengejar uang yang terbang seperti Raja Wali. They go after the riches and it will become like Raja Wali. It fly away. Jadi dia mengejar kekayaan ini terus dia terbang seperti Raja Wali. Raja Wali is not like ordinary bird. Raja Wali nggak bisa lagi ditemukan. It's not like an ordinary bird. Oh, Raja Wali itu bukan seperti burung biasa-biasa. It flies high up. Dia itu terbangnya tuh sangat tinggi. So these people would chase, but never got the riches. Jadi orang ini terus kejar, tapi nggak pernah dapat kekayaannya. But there's another Raja Wali we talk about in Isaiah chapter. You remember that? Tetapi ada satu lagi Raja Wali yang dibicarakan oleh Yesaya, yaitu di dalam Yesaya 40. And verse 39, if I'm not mistaken. Yaitu ayatnya yang ke-29 katakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. 31. Those who Maaf, wait ayat yang on the Lord. ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hallelujah. Remember, the two Raja Wali. Ingat ada dua jenis Raja Wali. One Raja Wali, there are people who only run and look for money. They chase for money. Jadi Raja Wali yang satu adalah umpama seperti orang yang terus mengejar uang terus dia kejarin. But there's another Raja Wali. Tetapi ada satu lagi jenis Raja Wali. These are the people who wait upon the Lord.
Dikatakan orang-orang ini adalah orang yang menantikan Tuhan. During this pandemic time, God give you so much of time to wait upon Him. Di dalam masa-masa pandemik ini, Tuhan memberikan kamu banyak waktu untuk saudara bisa menantikan Dia. So that you can become like Raja Wali. Sehingga saudara bisa menjadi sama seperti Raja Wali. That you might rise up. Sehingga saudara bisa bangkit. You'll never be tired. Saudara nggak pernah capek. You'll never be disappointed. Saudara nggak pernah kecewa. You'll never be disillusioned. Saudara nggak pernah putus asa. No fear will come. Tidak ada rasa takut yang akan You datang. will not worry about what's going to happen the next. Bahkan saudara tidak akan khawatir apa yang akan terjadi nantinya. Because you wait upon Him. Karena saudara menunggu Dia. Lifting up your heart, your face up to the high things above. Yaitu menengadahkan mukamu, yaitu terus memandang ke tempat Allah yang maha tinggi. Setting your mind on Him all the time. Menetapkan pikiranmu kepada Dia setiap waktu. That He will bring the blessing back to you. Bahwa Dia yang akan memberikan atau membawa berkat turun kepadamu. Just like in Proverbs 28 verse 20, he says, Sama seperti yang dikatakan di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-20 katakan. he says, Amsal 28 ayat 20 katakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. hallelujah. Yang ingin cepat kaya, the people who want to become fast are the one who give sogok. Orang yang ingin cepat kaya adalah orang yang terus menyogok. Menyogok. And then they will do all kinds of things to become kaya. Mereka lakukan hal-hal macam-macam untuk menjadi kaya. But they will be punished. Dan mereka akan menerima hukuman. But in verse 22, he says, Tetapi di ayatnya yang ke-22 dikatakan, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. amen. These people will go after riches, but they don't know they will be lacking in life. Bahwa orang ini terus mengejar-ngejar harta, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka akan mengalami kekurangan dalam hidupnya. Amen. Why? Kenapa? Because their mind is not set on Christ Jesus. Karena pikiran mereka belum lagi ditetapkan di dalam Kristus Yesus. So when you are joining together to praise and worship, Ketika saudara berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah, lift up your heart and your mind to Christ. angkatlah hati dan pikiranmu kepada Kristus. Ask Him for favor and strength. Minta Dia untuk memberikan perkenanan dan juga Don't kekuatan. worry what you lose now. Nggak usah khawatirkan, yaitu apa yang menjadi kerugianmu sekarang ini. Don't worry you're not making money now. Dan juga nggak usah khawatirkan kalau saudara belum lagi bisa mencari Because uang this is saat time ini. to wait so you become like Raja Wali later. Karena ini adalah waktunya saudara untuk menunggu, untuk saudara menjadi Raja Wali nantinya. I mean, Raja Wali will have to wait almost 100 days. Bahkan Raja Wali pun harus menunggu kurang lebih 150 hari. I mean, about 5 months Kurang lebih 5 bulan. without feather in the body. Tanpa bulu-bulu ataupun No food di to tubuhnya. Bahkan tidak ada makanan, Nothing. tidak ada apa-apa. They have to wait. Mereka harus tunggu. This is time to wait, people of God. Ini adalah waktunya untuk menunggu. Because once the pandemic is over, Karena begitu pandemik berakhir, either you make it or you break it. apakah saudara bisa mendapatkannya atau berhasil, atau saudara gagal? Because situation in life will not be the same anymore. Karena situasi di dalam kehidupan tidak akan menjadi sama lagi. Human life on earth will not be the same anymore. Bahkan kehidupan manusia di muka bumi ini tidak akan menjadi sama lagi. It is going towards the coming of the Lord very, very fast. Karena apa? Karena segera menuju kedatangan kepada Yesus Kristus. And God prepares us this time to wait upon Him. Bahkan Tuhan yaitu mempersiapkan kita sekarang ini, yaitu untuk bisa bertemu dengan Dia, So how are menunggu we Dia. going to be? Bagaimana kita harusnya? Verse 3 tells us. Yaitu kembali lihat ke dalam surat Kolose 3 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan. Di dalam surat Kolose 3 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amen. You have died. Kamu sudah mati, Your life is hidden. bahkan hidupmu tersembunyi. Meaning, Artinya, Christ is in front. Kristus yang di depan, You are behind Christ. kamu di belakang Kristus. Hallelujah. And if you are hidden behind Christ, Kalau saudara tersembunyi di belakang Kristus, nothing can touch your life. amin, tidak ada yang bisa menyentuh kehidupanmu. No loss can come to you. Tidak akan ada kerugian yang datang No kepadamu. destruction can come you. Tidak ada kehancuran yang bisa mendekatimu. Kenapa? Because you're hidden in Him. Karena kan saudara tersembunyi di belakang Dia. God hides you.
Tuhan menyembunyikanmu. Remember Psalms 91 verse 1? Saudara masih ingat apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur 91, itu ayatnya yang pertama firman Tuhan katakan, Mazmur 91 ayatnya yang pertama firman Tuhan katakan, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Amen. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yaitu terjemahnya agak sedikit berbeda, yaitu di dalam Alkitab Indonesianya. Bukan dikatakan orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, dia yang tinggal di tempat rahasia Allah yang maha tinggi dan bernaung di dalam bayangan Allah yang maha kuasa. Hallelujah. The blessing will come. Berkatnya akan datang. God will protect you, cover you with his shadows. Bahkan Tuhan akan melindungi dan menutupimu dengan bayangannya. In Romans chapter 6 verse 2 he says, di dalam surat Roma 6 ayatnya yang kedua firman Tuhan katakan, Roma 6 yaitu ayatnya yang kedua firman Tuhan katakan, sekali-sekali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Hallelujah. We are hidden in him. Kita sudah tersembunyi di belakang dia. We cannot sin anymore. Kita nggak bisa berbuat We dosa lagi. cannot make it a habit of our life. Bahkan kita tidak bisa menjadikan kebiasaan di dalam kehidupan kita. In Galatians 2:20, di dalam surat Galatia 2 ayatnya yang ke-20 katakan. it says, Surat Galatia 2 ayatnya yang ke-20 firman Tuhan katakan. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk Amen. aku. Amen. So how do you live now? Jadi bagaimana saudara hidup sekarang? It's no longer I that liveth. Sekarang bukan lagi aku yang hidup. So it is no more I, me, and why is important. Jadi bukan lagi berbicara saya, aku, kepunyaan saya yang penting. He is bothered about your life. Dia yang akan mempedulikan kehidupanmu. He is the one who cares for your life. Dialah yang mempedulikan atau memperhatikan kehidupanmu. He is the one who provides your life. Dialah yang menyediakan kehidupanmu. It is his joy to see your life lifted up. Sukacita buat dia untuk melihat kehidupanmu diberkati. So people of God, Jadi Bapak Tuhan, the last verse, ayat yang terakhir. 2 Corinthians 5:7 says, Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. ayatnya yang ke-7. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Hallelujah. So how do you live now? Jadi bagaimana kamu hidup? You live not by what you see now. Jadi kita bukan hidup dari apa yang kita lihat. Don't be disappointed. Jangan kecewa. Don't be afraid. Jangan ketakutan. Don't be disillusioned. Jangan merasa putus asa. Do not allow doubt to come in. Jangan biarkan keraguan masuk. Don't let fear to come in. Jangan biarkan juga ketakutan You masuk. live by not what you see now. Karena saudara hidup bukan apa yang kamu lihat sekarang ini. Because your life is hidden in him. Karena hidup saudara tersembunyi di dalam dia. You lift up your heart. Your mind is in him. Dan juga pikiran saudara juga ada di dalam dia. And your life is in Christ Jesus. Dan hidup saudara ada di dalam Yesus You Kristus. do these three things, Kalau saudara lakukan 3 ini, this pandemic will never touch your life. maka pandemik ini tidak bisa menyentuh kehidupan. Whatever has been lost will become gain in the time. Apapun yang menjadi kerugiannya akan menjadi yaitu keuntungannya nanti. So remember 3 things. Jadi ingat 3 hal ini. You are raised in Christ. Saudara dibangkitkan di dalam Kristus. Set your mind in him. Tetapkanlah pikiranmu di dalam dia. And your life is hidden in him. Maka hidup saudara tersembunyi di dalamnya. This will bring you the next stage of life after pandemic. Maka ini akan membawa saudara masuk ke dalam tingkatan yang lebih lagi setelah masa pandemik. And the Lord will raise your life. Maka Tuhan yang akan mengangkat May kehidupan. God grant you Kiranya Tuhan memberikan kepada saudara time to search and sit at his feet. yaitu waktu lebih lagi untuk mencari dia lebih lagi dan duduk di bawah kakinya. And that you might be established in him. Sehingga saudara boleh dibangun atau dikokohkan di dalam dia. That this God will always go before you, Sehingga Tuhan ini akan mendahului langkahmu. above you, Di atasmu, behind you. bahkan di belakangmu. Because the Bible says, David says, you are in front of me, above me, and behind me.
This Bahkan- knowledge is too much for me to understand. Bahkan Daud sendiri berkata, Tuhan, engkau ada di depanku, engkau ada di atasku, engkau ada di belakangku, bahwa pikiran ini begitu terlalu besar untuk aku pikirkan. For us who are in Christ Jesus, Buat mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, this will be a blessing. ini yang akan menjadi berkat. And you will understand your God will not leave you alone. Bahwa engkau akan mengerti bahwa Tuhan Allahmu tidak akan membiarkan kau. Yes, God will bless you. Maka Tuhan akan memberkatimu. May the Lord bless you, Kiranya Tuhan memberkati saudara, keep you, menjagamu, and take you through this season dan membawa saudara melalui masa-masa ini. and bless your life. Dan juga memberkati Let us kehidupanmu. pray. Mari kita berdoa. Living gracious Father, we give you thanks for this beautiful evening. Allah kami yang hidup dan penuh dengan kasih karunia, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Thank you for the reminder you remind us Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami. that we have been buried with you Kalau kami sudah dikuburkan bersama dengan Engkau and raised in you. dan dibangkitkan di dalam Engkau. And our mind must be set only on Lord. Dan pikiran kami hanya bisa ditetapkan di dalam Engkau saja And Tuhan. that our life must be hidden in you. Sehingga hidup kami akan terus tersembunyi di dalam. Bless our lives. Berkatilah kehidupan kami. Bless your people who hear your word, Berkati juga umat-Mu yang mendengarkan firman. that they may be able to live in this Supaya kami mampu boleh hidup di dalamnya. and they may grow in this. Dan bertumbuh di dalamnya. And the pandemic will not scratch even the surface of your life. Bahkan sehingga pandemi itu di dalam permukaan kehidupan kami. But rise up and be blessed. Tetapi kami bisa bangkit Tuhan untuk diberkati. Bless the church, Berkati gereja-Mu. the pastor Pak Agus and his wife and children, Dan juga yaitu Pak Gembala, yaitu Pak Agus, istri dan juga anak. and all the leaders and elders, Dan semua para penatua dan pemimpin. all the children who hear this word. Dan juga semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman All ini. into your hands. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Only in Jesus' name. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thanksgiving we pray. Dengan ucapan syukur kami telah All berdoa. the faithful people together say, Semua umat Tuhan yang setia kita sama-sama katakan. Amen, Amin. and God bless you. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sebentar kita akan memberi buat Tuhan, mari persembahkan dan beri yang terbaik. Mari sebelum memberi kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu buat setiap kami. Dan ajar setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang memberkati hidup kami berlimpah-limpah. Sebentar kami ingin memberi, dan kami ingin memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. setiamu di dalam hidupku, Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku, ku memujimu, ku memujimu. ku memujimu, ku Bapak Ibu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sampai hari ini Tuhan Yesus kami masih bisa boleh dengan hidup dengan tubuh kami yang sehat Tuhan Yesus. Itu berkat kebaikan yang telah Kau berikan kami Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus hari ini hari-hari yang jahat Tuhan Yesus, kami harus melewati Tuhan Yesus masalah demi masalah yang datang silih berganti Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang
selalu berjalan bersama kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan cukup bagi kami Tuhan Yesus. Kami tidak perlu Tuhan melihat depan mata kami mukjizat Tuhan, baru kami percaya padamu Tuhan Yesus. Kami cukup merasakan Tuhan Yesus kasih-Mu Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Itu adalah pegangan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan Yesus kami masih bisa boleh memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan Yesus melalui PPW Naik Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji-Mu Tuhan, ketika kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Kau hadir di setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Kau akan pulihkan Tuhan Yesus setiap rumah tangga yang ada Tuhan Yesus. Kau akan pulihkan Tuhan Yesus setiap rumah tangga yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan Yesus. Biar tiap kali kami melangkah berjalan sesuai dengan jalan-Mu Tuhan. Biar hidup kami ini Tuhan Yesus setiap harinya semakin baik Tuhan. Hidup kami ini terus setiap harinya penuh dengan pertobatan Tuhan Yesus, dan hidup kami ini takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk otoritas rohani yang Kau taruh di atas kami Tuhan Yesus, dari Gembala sidang kami Tuhan Yesus, Pak Niko Tuhan Yesus beserta 4 wakilnya Tuhan Yesus, dan Gembala rayon kami Tuhan Yesus, Pak Samuel Gunawan Tuhan Yesus beserta wakilnya Tuhan Yesus, dan Gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus, Pak Agus Tuhan, dan wakilnya Kebudi Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat marifat yang baru setiap harinya Tuhan Yesus pada mereka Tuhan. Kau jagai selalu Tuhan tiap langkah beliau Tuhan Yesus. Jauhkan beliau Tuhan Yesus dari segala macam mara bahaya apapun Tuhan Yesus. Jauhkan beliau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pakai beliau lebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami berkati bangsa kami Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus, dari utara, barat, selatan, timur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Bangsa kami ada dalam biji mata-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ini Tuhan Yesus, bangsa yang Kau pilih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami Tuhan Yesus, Jokowi Tuhan Yesus, dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan Yesus, dan Gubernur kami Tuhan Yesus, Pak Anies Baswedan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat selalu Tuhan Yesus yang baru setiap harinya dalam kehidupan beliau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pemimpin kami, negara kami ini Tuhan Yesus, ada pemimpin yang jujur Tuhan Yesus, tidak ada yang korupsi Tuhan Yesus, yang dapat bekerja dengan baik Tuhan Yesus untuk masyarakatnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri Tuhan Yesus ibadah pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami rindu akan menerima berkat yang datang daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan boleh angkat tangan Bapak Ibu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jerih lelamu, apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang yakin dan percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.